begitu terpilih jadi paus pun masih nelpon yang langganan koran. Halo, saya paus. Lucu ya. Di film The Two Popes kan dia mau pergi ke satu tempat, dia telepon travel agent. Ya saya paus Papa Francisco gitu, mau beli tiket. Jangan main-main. Tutup telepon. Mana ada paus beli tiket sendiri. Saya sering bertanya, sudah baca ini belum? Sudah baca ini belum? Umumnya umat belum membaca, tapi masih ngaku Katolik. Ya, misalnya tapi kan dokumen lebih parah paling lagi kalau ada yang bukan Katolik tapi ngakunya Katolik. siapa tuh? Kenapa jadi perpustakaan? Banyak buku, Iya. sesuatu yang jarang kita sentuh. Iya, apa itu buku? Terakhir nyentuh buku kayaknya Yellow Pages kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Ini juga Yellow Pages, jangan-jangan Ada kuning bukan. coy. Kuning. Ini bukunya beneran. Yellow cover. Kita nyanyiin aja dulu yuk. Oke, baiklah. Lenggang mengorak, menarik hati serentak. Hey hey siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey hey siapa dia? Tahu nggak Not? Siapa nanti yang datang di bulan September? Hey hey siapa dia? Paus Franciscus datangnya dari Vatikan. Hey, Untuk bertemu kita. Untuk bertemu kita. siapa kita? Undangan. Wah, iya. Sombong bener lu ah. Udah konfirmasi juga ada undangan, baru bisa sombong nih orang Udah, nih. kita kabarnya akan ketemu Paus nanti. Oh, iya. Ikut acara. Wih, Di bulan September. Iya, tanggal 5, 5. 6. Pokoknya kalau nggak salah misalnya tanggal Berapa sih? berapa ya? 5 kalau nggak Kita salah. lupa. Paus pastor diundang nggak? Ah. Sombong. Ada Mengundang Pastor diri. Pastor Ferry dengan buku-buku koleksinya. Dan semuanya ini adalah buku tentang paus kita. Pope Francis. Ini- Untying the Knots. Wih, sik. Ini banyak banget ini bukunya ya. Dan ini semuanya buku yang berbeda Pastor ya? Iya, Beda. Beda dan semua nih. menceritakan tentang beliau yang kita tunggu kedatangannya ini. Oke. Pastor Ferry apa kabar nih? Kabar baik, Kabar baik. sehat, Ini kita- kabar gembira. Harus selalu lengkap. sehat, harus selalu baik, harus selalu gembira, betul Pastor ya? Betul. Nah, apa kabar masih di Eco Camp kan? Masih Apa kabar di Eco Camp? Ada kegiatan apa akhir-akhir sedang ini? ada pelatihan orang muda namanya Kesatria Sambala. Wah, Kesatria Sambala. apa itu? Sambala, Apa itu? sambala, Bukan sambalado. sambala. Sama nggak usah sambil goyang. Nggak enak liatnya. Iya ini, mana pinggang masih belum bener. Oh, itu ada apa itu? Pastor Ferry? Pelatihan Kegiatan? orang-orang muda untuk menjadi para pemimpin dalam bidang lingkungan hidup. lingkungan hidup. Duh. Tadi kita mau ikutan, cuman kita kan udah nggak muda lagi. Iya. Oh, Tadi- masih bisa. Hah? Masih bisa. Masih kelihatan muda. Ternyata kok. bentrok sama jadwal MC, jadi belum. Sorry banget Pastor belum. Jangan sampai Pastor berdoa biar jadwal Iya. MC-nya diangkat. Jangan. Udah susah-susah dicari ya kan. Oke, hari ini kita mengundang Pastor Ferry. Ini spesial dalam rangka menjelang. Menjelang. Kita nggak tahu ini tayangnya persisnya kapan. Aha. Tapi yang pasti ini menjelang kedatangan Paus Franciscus. Betul, dan ini adalah sesuatu momen yang langka karena paus terakhir itu datangnya 35 tahun yang lalu. Serius loh? Iya, Paus ke Yohanes Paulus Indonesia. yang terakhir 35 tahun Betul lalu. nggak ya kita tanya Pastor Ferry yang Lupa juga mengalami. lu. Bisa aja lu. Karena 35 tahun yang lalu mungkin saya berarti masih Nol. yang enggak sih. Oh, iya. Cuman udah lahir Oh, gitu. iya. Cuman makanya masih entah di mana. Kita konfirmasi. Gitu. Pastor Ferry, terakhir kali Indonesia dikunjungi oleh Paus itu Ya kapan ya? betul, Paus Yohanes Paulus kedua. Paulus II. Wah, lu bener Son. Bener. Itu gue inget soalnya kayaknya. Gue 5 tahun berarti. Itu 35 tahun lalu ya Pastor ya? Kurang lebih. Kurang Ya. lebih. Dan tahun ini di 2024 kita Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung karena dari Asia Tenggara hanya 3. Asia Tenggara 2 plus Papua Nugini ya. Ya, Jadi Indonesia, Papua Nugini, Timor Singapura. Leste juga. Oh, Timor Leste juga. Kan masuk Asia Tenggara. Oh, Timor Leste juga ternyata. Betul. Indonesia, Timor Leste, Papua Nugini, Singapura ya, gitu ya Pak. Singapura, betul. Sedangkan Manila yang tadi kita berpikir ibu kota Filipina di mana itu umat Katoliknya Masih cukup banyak, banyak. ternyata
milihnya datang ke Indonesia. Kali Merasa ini, iya, tapi kali. Paus pernah ke Manila. Pernah. Betul, Kali kali ini ini nggak kepilih Indonesia. Indonesia. Gantian dong coy. Yoi. Ya kan. Dan kita langsung saja, Pastor Ferry, ini kita ngobrol tentang sosok Paus. Selama ini di rumah Noni, saya juga baru nggak, Not. Apa? Kita belum pernah membahas pemimpin tertinggi umat Katolik ini mungkin loh. sekilas ya. adalah Betul. kesebut ya kan, apalagi tentang juga pesan-pesan dari Paus tentang fenomena tertentu ya kan. Tapi yang pastinya kita belum mengenal beliau ini secara lebih dekat lagi. Siapa sih dia sampai bisa terpilih jadi Paus dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke sana, Pastor Ferry, sebenarnya mungkin ada informasi. Kali ini kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, misi utamanya apa sih? Pastor mungkin dapat informasi atau? Tentu saja sebagai Paus, tujuan pertama adalah mengunjungi umatnya, mengunjungi kita semua. Tapi Paus Fransiskus juga sekaligus selain kepala gereja, pimpinan kita, juga adalah kepala suatu negara. Sehingga selain mengunjungi umat Katolik, ini juga adalah kunjungan kenegaraan. Jadi pasti akan berjumpa dengan Pak Presiden, juga dengan wakil-wakil umat lintas agama. Mengunjungi umat. Semua tetap kena sapa nih ya, dari negara sampai dengan umat-umat yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat dari konteks kunjungan kenegaraan, maka peran Paus ini adalah sebagai kepala negara Vatikan. Ini tidak ada bedanya dengan kunjungan kayak presiden dari negara mana, porsi itunya di sana. Gitu karena pimpinan makanya disambut oleh pemimpin negara juga. Konteksnya adalah kenegaraan. Betul. Gitu. Nah, kalau kita berbicara sedikit tentang Paus nih, Pastor Ferry, pengen tahu dong sejarahnya. Ini juga mungkin umat ada beberapa yang mungkin sungkan mau nanya, takut disangkanya gimana ya kan. Iya. Istilah Paus sendiri kalau di luar negeri sana kan Pope. Begitu ya istilahnya. Kalau di Indonesia dibahasakan dengan Paus. Ada sejarahnya nggak sih, Pastor? Kenapa kok disebutnya jadi Paus Pope gitu? Jadi Paus gitu, jauh banget nih kayaknya gitu. Atau ada translate dari atau penyesuaian bahasa dari bahasa lain atau gimana, Pastor? Tidak ingat. Kalau guyonnya ikan-ikan itu Katolik karena ikan yang paling besar namanya Paus. Masuk, Pastor. Lumayan. Satu makhluk. Tapi saya tidak tahu spesies, bagaimana dari Pope jadi Paus ya. Sebetulnya juga lebih bapak kan sebetulnya. Di mana-mana dipanggil Papa, Bapak gitu. Sebetulnya jadi Paus Fransiskus bukan hanya sebagai pemimpin tapi juga dari bapak menjadi bapak kita semua sebagai umat Katolik. Namun beliau juga rupanya diterima oleh banyak umat beragama yang bukan Katolik juga sebagai seorang bapak. Ya, sosok bapak yang juga didengar, dihormati, bahkan dicintai juga. Iya, karena kan Pope itu POPE bukan ditranslate ke bahasa lain ya. Memang Pope itu adalah gelar jabatan yang dipegang oleh sosok Paus yang bahasa Indonesianya kita kenal sebagai Paus gitu. Betul, Pope gitu kan. Dan kalau misalkan ternyata istilah ini pun juga semakin orang-orang juga semakin paham. Bahkan dengan kunjungan Paus yang akan datang ini juga tidak hanya umat Katolik yang merasa dekat, tapi juga mungkin umat-umat yang non Katolik pun bisa mengenal lebih jauh tentang sosok Paus ini. Siapakah dan dia? Bukan hanya bahwa Paus mengunjungi Indonesia, tetapi kunjungan Paus ke Indonesia tentu juga akan menyebabkan Indonesia diperhatikan oleh dunia internasional. Bahwa seorang Paus sedang berkunjung, Indonesia mengalami apa saja, saya kira itu juga akan menjadi perhatian dunia. Iya, betul, akan menyoroti nih. Nah, rencananya nanti kalau kita tidak salah 5 September itu agendanya akan di Indonesia ya, Pastor ya? Beliau akan datang tanggal 3. Tapi sesudah itu tanggal 5 kemungkinan besar misa yang di Gelora Bung Karno. Di GBK, betul. Tanggal 6 kembali. Nah, mungkin tanggal 4 atau tanggal 5 selain misa juga akan berjumpa dengan presiden, akan berjumpa dengan para umat beragama, wakil-wakil umat beragama di Istiqlal, tapi tanggal dan jamnya rupanya masih belum final. Siapa tahu Pastor ada info butuh MC ya. Siapa tahu kita berdua. Nanti tunggu aja WA-nya siapa tahu Paus Fransiskus langsung ke rumah Noni. Nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa kalau demi Paus. Jadi agenda resminya masih sedang digodok. Belum dipublish termasuk juga kan, apakah akan ada pertemuan dengan kelompok yang lain lagi, akan ada berjumpa juga dengan wakil-wakil imam dan religius, berjumpa juga dengan
karena paus berasal dari kalangan Yesuit, bertemu juga dengan para Yesuit secara khusus. Oke, dan yang pasti yang jadwal agenda yang sudah dipublish pasti tanggal 5 September akan dilakukan misa. Betul. Bertempat di GBK dan udah ada 2 seat buat Sony sama Nodi di sana. Kita udah ngetek. Harus daftar lewat paroki masing-masing. Sudah. Tapi ngomong-ngomong Sony punya paroki memang. Bukan hanya di Stadion Gelora Bung Karno ya, akan menggunakan Stadion Madia juga. Jadi akan ada 2 stadion. Wow. Saya dengar. Di saat yang bersamaan itu ya, nanti, Pak. tapi paus akan datang terus masuk ke Stadion Madia, keliling begitu, menyapa umat, terus masuk ke Gelora Bung Karno, baru di sana misa. Jadi umat di Stadion Madia mungkin hanya melihat lewat TV. Nantinya pas misa berlangsung. Soalnya kan katanya di ini kan, di JIS kan kamu mah ya. Bukan, beda stadion. Di sana nggak ada acara. Iya, tapi kan kamu nggak salah tiket. Jangan. Saya berangkat. Mudah-mudahan nanti bisa juga ada yang live streaming sehingga yang tidak hadir juga bisa mengikutinya lewat. Ya, mudah-mudahan. Oke, kita ingin mengenal sosok Paus. Betul. Terakhir ini bukan sombong ya, tapi terakhir saya ke Vatikan, ke Basilika. Saya aja belum pernah ketemu paus. Saya juga belum, Pastor. Tapi waktu itu sama guide-nya, kita tunggu sini ya, karena jam segini biasanya paus suka keluar ke balkon terus ngedadah. Jadi kita nunggu tuh Pastor waktu itu. 5 menit berlalu. Nggak keluar. Kayaknya lagi nggak di tempat. Oke, kita lanjut. Ternyata paus lanjut lagi nongol dari tirai. Wah, masih di sini. Nggak penting ya. Ini orang masih di sini ngapain sih? Gua nggak mau dadahin dia. Begitu lu pergi, pausnya keluar. Nah, jadi waktu di sana ada di gereja Basilika itu saya melihat ada daftar nama paus dan saya baru tahu ternyata sudah banyak paus di zaman ini, mulai dari yang pertama kan Santo Petrus ya, paus pertama kita kan. Kok ragu sih, Dot? Gue jadi ragu nih, Dot. Dot, gue satu udah pede. Saya sengaja nunggu Sony ngomong dan ragu-ragu. Saya pasang muka yang begini ragu biar dia makin. Nah itu tuh ngelihat listnya. Nah, Pastor Ferry ini paus yang minimal kejam. Kalau saya yang masih ingat ujungnya itu masih Paus Yohanes Paulus II. Itu saya ada namanya pemimpin umat Katolik yaitu Paus Yohanes Paulus II. Sudah berapa banyak sih paus yang menjabat nih sejauh ini, Pastor? Sekarang angkanya harus cek 266 atau berapa ya? 266. Coba. Ya. Dari sejak dengan awal. Paus Fransiskus ya? Ya. Paus sekarang paus keberapa? Paus Fransiskus. Semua ceknya di Google. Ya, 266. Betul ya? Ya. Berarti sudah ada 266. Yang bernama lahir sebenarnya Jorge Mario Bergoglio. Berkebangsaan mana sih beliau nih? Argentina ya kalau tidak salah. Keturunan Italia tapi orang tuanya sudah Argentina. Imigrasi ke Argentina jadi orang Argentina. Oh, gitu. Okay. Dan karena 266, apakah ada masa jabatan tertentu nggak sih, Pastor? Untuk paus sebetulnya tidak ada masa jabatan sampai beliau meninggal. Tapi juga ada seperti Paus Benediktus kan mengundurkan diri sebelum meninggal. Itu ada filmnya Two Popes itu ya. Yang di Netflix itu bagus. Film sangat bagus. Bagus banget. Tapi memang itu juga diperbolehkan. Berarti gini, seorang paus itu kalau sudah terpilih dia akan menjabat sampai dengan akhir hayatnya. Kecuali kalau memang yang bersangkutan kondisi tertentu mengundurkan diri. Berarti kalau begitu kita flashback sedikit, Pastor Ferry boleh share nggak kira-kira apa sih kriteria sampai boleh terpilih jadi paus gitu? Kan pasti bukan orang sembarangan yang terpilih. Kalau kita sih ngarepin Pastor Ferry kepilih berikutnya ya, karena kita kenal. Pertama yang bisa memilih dan dipilih hanya kardinal, itu pun sampai usia tertentu. Ada batas usia minimal. Ada batas usia maksimal kurang lebih. Ya. Biasanya paus di atas 8 para kardinal yang memilih semua ikut. Oke. Tapi kadang-kadang ada kardinal yang tidak hadir karena sakit atau apa macam-macam. Tidak hadir biar nggak memilih. Ya, kalau tidak salah dalam pemilihan terakhir Kardinal Darmo Atmojo yang dari Indonesia tidak ikut pemilihan karena kondisi kesehatannya. Oke. Dan juga umumnya kardinal yang bukan uskup, kardinal ada beberapa kardinal yang statusnya imam itu tidak ikut memilih dan tidak ikut dipilih. Kalau kardinal yang statusnya uskup ya sampai usia 80 biasanya. Itu syarat formal untuk boleh dipilih dari para Tapi yang memilih ya para kardinal sendiri yang memutuskan. Dan itu tuh memang sifatnya tertutup.
Itu ya, kalau kita tuh sebenarnya bisa nyari. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu bagaimana. Kita tahu proses pemilihannya bisa dilihat di film The Two Popes begitu ya. Dan juga Da Vinci Code sama Europe. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya kita tidak tahu. Dan kita sebagai umat sebetulnya lebih percaya bahwa memang terjadi suatu proses pemilihan, tapi pada akhirnya kan Tuhan yang memilih. Betul. Nah ini yang menarik bahwa pemimpin umat Katolik memang dipilih secara proseduralnya seperti itu gitu. Nah ada kriteria di luar itu nggak sih Pastor yang umum kita tahu, kayak misalkan warga negara kan sebenarnya siapapun boleh punya hak yang sama. Ya bayangkan saja dia seorang kardinal kan artinya dia sudah memenuhi syarat sebagai imam, sebagai uskup, terus kemudian sebagai kardinal kan. Betul. Itu lewat seleksi secara organisasi atau manusia, seleksinya panjang sekali gitu kan. Untuk jadi imam aja sulit, jadi uskup apalagi lebih sulit lagi, apalagi jadi kardinal. Jadi sebetulnya tentu saja ini orang-orang yang betul-betul secara anggap aja secara duniawi sudah lolos sekian kali seleksi. Dan pada akhirnya Tuhan membimbing para kardinal untuk memilih yang terbaik untuk masanya ya. Saya merasa setiap paus itu terbaik untuk masanya. Jadi Paus Yohanes Paulus II luar biasa ya. Tapi pada masanya sangat panjang ya. Yang Paus Benediktus juga luar biasa. Paus ini juga luar biasa, dan saya kira kalau beliau nanti entah meninggal atau mengundurkan diri, Paus yang berikut juga Tuhan akan memilih seseorang yang luar biasa, yang terbaik untuk zamannya. Yang pas sesuai dengan jadi, zaman yang dibutuhkan. Sepertinya kurang tepat kalau kita membandingkan mana yang lebih baik. Tidak ada. Semua baik sesuai dengan zaman dan perannya masing-masing. Tapi umat itu berekspektasi nggak sih menurut Pastor Ferry bahwa saya itu sebenarnya pengen paus itu yang seperti ini, dan apakah impactnya akan langsung dialami umat siapapun paus yang terpilih? Umatnya nggak memilih. Iya susah, umat harapan boleh tapi kan harapan gitu boleh. Harus ini nih soalnya gini. Tapi gitu, karena mungkin menurut gue sulit ya karena apa? Misalnya paus berikut pernah ada yang mengatakan apakah mungkin dari Asia atau dari Afrika ya. Kalau dari Asia saya punya calon misalnya gitu ya. Kardinal yang terakhir jadi kardinal dari Uskup Agung Manila ya. Banyak orang mengatakan, tapi kita tidak pernah tahu. Iya sih, ya karena para imam juga tidak terlibat di pemilihan. Dia nggak ikutan lah. Cuma bisa mendoakan saja. Masalahnya karena menurut saya sih gitu, ini kan memang sudah habit yang berjalan sejak lama ya. Maksudnya kebiasaan ini sudah sangat lama pemilihan paus ini. Jadi kayaknya mungkin umat juga sudah terbiasa untuk legowo, nggak dilibatkan, tahu terima jadi aja lah. Siapapun gitu. yang terpilih dilibatkan dengan berdoa. Berdoa. Maksudnya pemilihannya tidak dilibatkan, nggak kayak pemilu gitu loh. Nah ini kalau kita melihat sosok paus, buat saya yang outsider nih ya, beliau itu mengemban jabatan sebagai pemimpin umat tertinggi. Tapi dari sisi spiritualitas nih Pastor, apakah benar ada anggapan ini pengganti Rasul Yesus? Apakah peran paus seperti itu di dunia? Ya begitu, bukan hanya paus, sebetulnya kan para uskup juga adalah pengganti para rasul. Dan kemudian dari antara para uskup, salah satunya adalah uskup Roma yang disebut paus, dipilih sebagai pimpinan yang tertinggi, menggantikan Rasul Petrus. Kalau para uskup menggantikan para rasul lainnya. Dan Rasul Petrus itu paus pertama, bener kan? Saya jadi mulai takut. Takut salah info. Udah terjawab ya. Tenang ya. Dan di sana kan ada makamnya di Basilika tuh, makam Rasul Petrus. Dan gue sempat tanya, tunggu, ini Rasul Petrus yang kita kenal nih. Lu bayangin ya, si batu karang ini. Ini di depan gue gitu kan. Dan itu termasuk momen yang buat gue wow. Ini kan akan sangat jadi betulan pernah ke Vatikan ya? Betul. Sombong di depan pastor, maaf. Karena akan jadi sejarah yang sangat luar biasa ketika kamu memutuskan mau dimakamkan di situ juga sebelahan. Enggak layak saya. Hari ini tuh saya ingin mungkin mengikuti nasihat Kardinal Ignatius Suharyo ya. Apa tuh? Mari kita tidak hanya berfokus pada kedatangan paus, mau ikut misa, cari tiket gitu ya. Tapi mari, kata Kardinal Suharyo, mari kita menggali pemikiran beliau. Lebih lanjut lagi, bukan hanya menggali atau memahami pemikiran Paus Fransiskus, tapi juga sanggup atau tidak mengikuti
teladannya. Betul. Dan memang Paus dia. yang sekarang ini, Paus Fransiskus, terkenal dengan pemikiran-pemikirannya yang memang juga bisa relate dengan kehidupan sehari-hari di zaman ini ya, yang memang fast moving sih sebenarnya. Ada banyak hal yang luar biasa ya, maka karena itulah saya membawa banyak buku di sini untuk memperlihatkan bahwa Paus yang ini juga membawakan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Lalu ini manusia pendoa. Mari ini dari Gramedia itu menyambut kedatangan Paus, mencetak ulang ya buku-bukunya. Sama tadi. Ada 4 buku yang pernah diterbitkan Gramedia. Ini cetakan kedua. Ternyata dua dari 4 ini yang menerjemahkan Romo Banu dari Bandung. Ya, ini buku baru ya. Artinya tapi sudah ada sebetulnya dalam versi yang lain seperti ini sudah ada. Jadi ini di Gramedia juga ini ya. Ini tertarik Son. Karena yang yang mengarangnya adalah Escobar. Bukan Escobar yang kita kenal di Mario Netflix Escobar. Ya. Bukan cetakan pertamanya ini ya. Jadi sebenarnya isinya sama. Manusia pendoa. Pastor udah baca semua nih? Tidak. Berarti kita boleh, soalnya kan Pastor Raja tapi saya mencoba membuka semuanya. Mungkin salah satu yang menarik juga ini nih ya. Buku-buku tentang yang pernah diterbitkan di Indonesia. Saya pikir buku gambar. Paus Fransiskus berbicara kepada anak-anak. Ini surat-surat dari anak-anak kepada Paus Fransiskus. Ini Paus Fransiskus untuk anak-anak. Menurut saya Paus ini menjangkau semua ya. Ini ada satu untuk para imam, misalnya begitu. Tipis kalau para imam ya, para imam tipis. 10 10 inspirasi menghayati imamat. Yang menulis bukan Paus, tapi seorang imam Merino, James Kruger, yang dia mencoba menangkap apa sih pesan Paus untuk para imam. Bukunya luar biasa. Jadi salah satu tema yang sangat banyak mungkin kalau lihat ya adalah apakah terjadi transformasi, perubahan masa depan gereja seperti apa di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus. Dan saya merasa kita ada di masa di mana gereja, untuk saya ini masa yang paling indah, masa yang paling baik, masa yang paling luar biasa, yang memberikan kepada kita kebahagiaan dan kebanggaan sebagai orang Katolik. Ukurannya apa? Apakah dari karya yang dihasilkan atau mungkin ketaatan umat mengikuti apa yang disampaikan, atau ukurannya apa sih? Mungkin saya menggambarkannya seperti ini ya. Jadi saat Konsili Vatikan kedua itu dibuka atau atas inisiatif Paus Yohanes 23. Paus Yohanes 23 tuh buka jendela, ya, terus mengatakan selama ini gereja agak menutup diri, sudah waktunya melihat dunia, membuka jendela. Paus Fransiskus bukan buka jendela, buka pintu, dan bukan hanya buka pintu terus mengundang orang masuk, tetapi Paus mengatakan sudah saatnya gereja ini keluar, ya, pergi ke jalan-jalan, bahkan ya. Ke jalan-jalan yang berlumpur dan kotor. Paus mengatakan saya lebih senang gereja yang memar, terluka, kotor begitu, karena mau berusaha untuk menghibur, memberi kabar gembira untuk dunia, masyarakat yang saat ini sedang terluka. Dan juga Paus Fransiskus ini juga kan kemarin sempat juga ikut sama-sama dengan kita. Kita bisa sama nasib sama Paus Fransiskus ya, mengalami pandemi. Ini juga kan masa sulit gitu ya. Pada saat masa pandemi yang lalu, ada hal menarik apa yang dilakukan oleh Paus? Saya tidak ingat persis, tetapi saya kira di saat pandemi seperti itu juga Paus terus-menerus mengobarkan semangat ya. Saya kira tema kedua selain perubahan adalah tema tentang bahwa ada sukacita, ada kegembiraan. Itu kata-kata Laetitia, Gaudium itu terus-menerus muncul di dalam dokumen-dokumen Paus. Juga belas kasih, harapan, kehidupan. Jadi saya kira kata-kata kuncinya adalah kata-kata yang memberi sinyal bahwa gereja ini adalah gereja yang sangat hidup, yang punya sukacita, dan kita harus berbagi sukacita itu ke seluruh dunia. Pastor, kita bisa menemukan karya-karya Paus Fransiskus ini di mana? Selain buku ya, mungkin kalau buku kita harus aktif mencari nih. Tapi kalau buat kita yang era digital segala macam, karya-karya beliau ini film. Ada beberapa film yang dibuat memperliatkan Paus atas inisiatif, mungkin ada Paus. Ini dokumenter filmnya? Filmnya panjang, film serius. Film serius. Ini saya tidak baru dalam beberapa tahun terakhir. Jadi saya sekarang tidak langsung hafal ya, tetapi salah satu film yang
kemarin baru saya lihat kembali lagi. Selain kalau The Two Popes itu dengan pemain, ya, betul, artinya bukan paus yang betul, asli ya. Betul. Tapi ada film yang asli paus. Wow. Ya. Yang Jadi bikin Om Step bersama teman-teman. Amin Om Step keren. Misalnya film The Letter itu tentang bagaimana paus mengundang beberapa orang. Ada yang dari seorang Islam dari Afrika, seorang gadis Ridhima Pandey dari India yang beragama Hindu, suami istri yang ahli lautan dari Hawaii, begitu ya, seorang dari Amazon, semuanya tidak ada yang Katolik satupun. Tapi bagaimana mereka merawat bumi, sebetulnya itu ada hubungannya dengan pesan paus. Jadi pesan paus itu selain persaudaraan, juga adalah bagaimana kita merawat bumi. Nah, dalam hal itulah mungkin saya lebih merasa disemangati lagi, terlibatnya ada dokumen Laudato Si. Ini dokumen paus banyak nih ya. Ini dokumen. Saya sering bertanya, sudah baca ini belum? Sudah baca ini belum? Umumnya umat belum membaca, tapi masih ngaku Katolik. Ya, misalnya tapi kan dokumen lebih paling lagi kalau ada yang bukan Katolik tapi ngakunya Katolik. Siapa tuh? Ada teman gua. Sebetulnya yang penting bukan mengaku, tetapi apakah hidupnya sungguh seperti itu ya. Siapa tahu ada orang-orang yang bukan Katolik hidupnya lebih Katolik daripada kita. Nah, dokumen paling penting ini menurut saya Evangelii Gaudium. Ya, disinilah sukacita Injil. Bagaimana kita itu betul-betul karena berjumpa dengan Kristus mengalami sukacita, sehingga kita juga mau berbagi sukacita ya. Ini tentang merawat bumi, Laudato Si. Ini tentang keluarga ya, Amoris Laetitia ya. Ini tentang bagaimana hidup di dalam dunia modern ya. Ini persaudaraan. Nah, ini imam besar sedang berkunjung ke Indonesia juga ya, dan paus bertemu. Ini tentang untuk orang muda, Kristus Vivit. Ini untuk benua Amazon. Ini tentang persaudaraan. Saya kira dalam kerangka ini juga sebetulnya nanti paus akan berjumpa dengan umat-umat yang berbeda agama ya di Indonesia. Agama nanti ya. Yang terakhir salah satunya adalah Laudate Deum yang diterbitkan 8 tahun sesudah Laudato Si. Ya, sederhananya bilang, ini loh 8 tahun saya menerbitkan Laudato Si kok nggak dibaca. Apalagi diwujudkan. Jadi disusu, ini menyusu ya, mendorong. Ayo dong laksanakan begitu ya, yang ini begitu. Jadi paus ini rajin dan saya merasa nada suaranya sama ya. Kebanyakan kabar gembira, kabar sukacita, kehidupan, dan bagaimana kita terlibat di dunia ini. Dan kalau berbicara tentang peran ganda sebagai kepala negara juga nih Pastor Ferry, nggak pusing, nggak mumet gitu ya, apakah jadi paus gitu loh, mikirin ini semua ya, buku-buku ditulis, mikirin pesan dari tahta suci untuk semua umat dan terutama juga untuk para imam, kita semua yang ada di sini, dan juga beliau bertugas untuk mengurus negara. Ada yang membantu nggak sih paus ini? Paus Yohanes Paulus 23 pernah pusing mikirin gereja gitu ya. Tapi suatu kali dia tiba-tiba mungkin Roh Kudus memberi inspirasi ya. Udah tidur aja, gereja kan punya Tuhan, biarin Tuhan yang mikirin ya, saya mau tidur. Saya kira paus juga begitu, Paus Fransiskus ya, yang bantu banyak. Tapi saya kira dia juga dengan rendah hati mengakui bahwa saya ini datang hanya untuk melayani ya sebisa-bisanya saja. Tapi tentu saja seperti dokumen ini disiapkan oleh banyak tim panitia gitu ya, orang-orang yang membantu. Buku-buku ini juga sebagian bukan ditulis oleh beliau, ada yang kumpulan khotbah, renungan, ada yang mungkin beliau menulis sedikit tapi lebih banyak ditulis orang lain tentang paus atau hasil wawancara. Ya. Ini Paus Fransiskus sudah berapa lama sih menjabat, sejak kapan sih, Pastor? 2013. Udah 11 tahun nih. Iya, 11 tahun ini berarti ya. Ini termasuk masa jabatan yang lumayan panjang ya, dan kita belum tahu ujungnya ya, kita nggak tahu sih. Betul, karena kan sekarang usianya 87 tahun. Sekarang usianya 87 tahun dan masih bisa terbang ke Indonesia loh. Masih aktif. Kita doakan supaya tetap sehat karena sekarang untuk jalan jauh dia enggak ya, terakhir ini kalau jalan jauh dia pakai kursi roda misalnya. Pastor, kita ngebahas sedikit history tentang peran paus di dunia nih. Dulu bahkan Paus Yohanes Paulus II sempat mengalami satu peristiwa penembakan segala macam. Pastor, kira-kira apa sih, kenapa kalau kita melihat dari kacamata awam saja ya, yang saya highlight adalah proses pengampunannya yang dia tidak membenci bahkan orang. Sebenarnya paus ini mewakili
sosok seperti apa sih Pastor? Beban dia adalah apakah harus mencerminkan sosok Yesus di dunia? Susah loh punya hati untuk bisa melakukan seperti itu, dicintai dan mungkin dibenci oleh orang lain juga. Sebetulnya bukan cuma Paus, kan kita semua dipanggil untuk menghadirkan Yesus, ya. Nah, tapi tentu saja saya kira Paus, mungkin pemimpin negara itu jangan terlalu dibesar-besarkan, karena Vatikan jadi punya status khusus begitu ya. Tapi jangan bayangkan seperti negara yang lain-lain dengan segala hiruk pikuknya, ada pemilu, ada segala macam, tidak ada ya. Jadi itu sebenarnya status khusus yang diberikan sehingga kemudian Vatikan juga punya keleluasaan di dalam relasi dengan banyak negara lain dan sebagainya ya. Tapi negara kecil dengan jumlah penduduk tidak lebih dari yang punya KTP Vatikan atau paspor tidak lebih dari 1.000 orang, 700-an atau berapa. Dan itu termasuk 10 negara 10 negara dengan jumlah penduduk paling sedikit. Iya, benar. Jadi jangan pusing dengan itu. Saya kira pertama-tama beliau adalah seorang beriman, seorang Katolik, seorang imam yang kemudian ya tentu menjadi uskup dan kardinal jadi paus, tapi dia tidak meninggalkan jati dirinya sebagai seorang beriman Katolik, sebagai seorang imam yang ingin memberikan hidupnya untuk memberi semangat, untuk meneguhkan. Ya, jadi beliau misalnya datang ke sini kan antara lain memberi semangat dan meneguhkan umat Katolik yang ada di sini. Tapi bukan cuma umat Katolik, sekali lagi termasuk bahwa seandainya kita sering mengatakan di Indonesia ini persaudaraan lintas agama, persaudaraan sangat bagus. Mudah-mudahan kehadiran Paus juga meneguhkan bahwa Indonesia juga sungguh bisa menjadi contoh bahwa kita yang berbeda agama, berbeda suku, ada banyak ratusan suku, bisa hidup di dalam semangat persaudaraan. Dan itu sesuai dengan semangat Paus Fransiskus yang jangan lupa dia menggunakan nama Fransiskus ya. Santo Francis Assisi. Dan itu Santo Francis Assisi kan visinya adalah semua itu saudara. Bahkan bukan cuma manusia ya, tetapi juga bahkan matahari, bulan, hewan, tanaman dan sebagainya itu adalah saudara, apalagi sesama manusia yang lain. Ketika berbicara tentang nama Fransiskus ini, apakah memang seorang paus yang terpilih diberi kewenangan untuk memilih nama paus? Ya, atau beliau bebas memilih. Tetapi ketika terpilih ada seorang kardinal dari Brasil yang mengatakan kepada Paus Fransiskus saat terpilih, jangan lupa orang miskin. Dan beliau langsung ingat ya, ya sudah pakai nama Fransiskus meskipun meskipun beliau sebetulnya seorang Yesuit ya. Kok nggak pakai nama Paus Ignatius misalnya gitu ya. Dan juga agak mungkin kita agak terkejut. Ternyata nama Fransiskus belum pernah dipakai oleh Paus sebelumnya ya. Kalau nanti ada lagi yang pakai, beliau jadi Fransiskus I. Tapi sekarang Paus Fransiskus saja. Dan belum ada yang pakai sebelumnya. Belum. Itu juga agak, saya kadang-kadang mikir mengapa ya dari dulu tidak ada yang pakai. 265 sebelumnya. Ya tidak seperti itu kan. Santo Fransiskus 800 tahun yang artinya sebelumnya tidak mungkin. Kan beliau bahkan Yohanes Paulus aja 2 ya berarti. Menggunakan nama 2 ya. Bebas, Paus bebas memilih. Dan itu memang disesuaikan dengan apa yang mungkin mau saya kira capai. Sekaligus ada semangat, spiritualitas, visi dan sebagainya yang ingin dibawakan ya. Jadi Paus ini saya kira mengintegrasikan semuanya yang ada di dalam hidup Santo Fransiskus. Kesederhanaan, relasi yang mendalam dengan Tuhan, persaudaraan dengan manusia maupun dengan alam, keugaharian ya. Jadi sebetulnya semuanya ada. Ya agak lengkap ya dimensinya itu. Ini ada beberapa versi ketika misalkan Paus datang ke Indonesia yang maksudnya yang terjadi di umat ini ada beberapa pandangan mungkin ya. Yang pertama memang benar-benar ada yang sangat rindu untuk berjumpa dengan Paus, tapi kalau pergi ke Basilika belum bisa misalkan gitu ya. Soalnya udah enak sombong gini. Ya sebetulnya kalau ingin melihat Paus dari jarak lebih dekat ya pergi ke Roma kan. Betul. Artinya
ada audien setiap Rabu misalnya beliau kan muncul gitu ya. Dan kadang-kadang terakhir ada satu kelompok dari Jakarta karena rajin nulis surat ke sekretariat di sana ya. Akhirnya diberi tempat untuk dilewati paus sehingga paus menyalami satu persatu dan berfoto juga. Maksud saya kalau nanti di GBK pausnya di mana orang menjauh. Kecuali kita di depan ya, tapi kita saya kira akan apalagi di stadion yang satu kan jauh. Tapi biarlah bukan soal jauh dan dekat, bukan soal bisa salaman atau bisa berfoto ya. Saya kira yang lebih penting kita semua bertanya sejauh mana kita sungguh belajar dari Paus Fransiskus, sejauh mana hidup kita juga dipengaruhi oleh beliau. Itu saya kira yang lebih penting. Karena gini loh, yang terjadi di umat sekarang mungkin ada beberapa yang betul hunting tiket, war tiket, gitu ya. Saking inginnya hadir, tapi juga mungkin tidak punya motivasi lain. Siapa tahu ada yang cuma pengen FOMO doang. Nanti kalau hadir, kalau ingin melihat dengan lebih jelas, lebih baik ikut YouTube live streaming gitu ya. Bisa lihat sampai besar. Tapi kalau hadir secara fisik di sana kita harus datang beberapa jam sebelumnya. Dan mungkin belum tentu bisa melihat dengan jelas karena jaraknya jauh gitu ya. Tapi biasanya itu kan pengalaman spiritual. Tapi beda ya. Saya juga hadir waktu Yohanes Paulus kedua misa. Ikut di stadion di Senayan sama begitu ya. Memang merasakan vibes-nya beda. Ya betul. Itunya yang mungkin dicari oleh umat ya. Dan yang pastinya kalau misalkan berbicara tentang kesehatan nih Pastor Ferry, kalau memang ada yang merasa tidak fit dan lain sebagainya, nggak perlu memaksakan untuk berangkat Pastor ya, karena memang kan takutnya di sana penuh sesak orang tiba-tiba datang beberapa jam sebelumnya bawa botol minum juga nggak boleh. Nggak boleh rencananya. Jadi hanya disediakan botol minum kecil yang diizinkan karena ada alasan security dan sebagainya. Karena kategori gabungan nih antara tamu negara dan tamu agama juga. Jadi memang pasti ring satunya ini akan sangat ini sekali. Dan bahkan saya tidak tahu kalau misalnya 100 sampai 150 ribu yang datang, kalau dibagi pakai bus aja udah berapa banyak. Dari Bandung aja saya mengira harus butuh 180 bus dari Bandung. Kurang lebih 9.000 orang. Ngeblocking bus lah kita. Itu blocking bus. Ketersediaan bus di Bandung pun tidak cukup saya kira. Karena belum dari daerah lain. Harus nyewa pada hari yang sama. Betul. Pasti rebutan itu. Busnya mungkin ada, drivernya nggak ada. Nyetir olangan. Kita mau jadi supir driver. Mau boleh. Lumayan tambahan. Jadi saya kira benar dan bijaksana apa yang dikatakan Kardinal. Jangan fokus hanya pada kunjungan, jangan hanya fokus cari tiket gitu hanya yang sehat saja yang bisa pergi ke sana. Dan kalau memang sungguh pengen merasakan kan bisa ikut live streaming. Tapi yang lebih penting mengikuti saran Kardinal, baca, pahami pemikiran beliau dan ikuti teladannya. Misalnya kalau beliau itu orang yang sederhana, bisa nggak kita sederhana? Kalau beliau itu orang yang penuh pengampunan dan belas kasih, bisa nggak? Mau nggak kita mengikuti teladan beliau? Saya kira itu jauh lebih penting. Saya pernah usul nih ke panitia, cobalah jangan fokus hanya soal misa, tapi bagaimana paroki, keuskupan, lembaga, yayasan, sekolah membuat berbagai kegiatan untuk mempelajari pemikiran Paus. Dan kemudian juga berusaha untuk mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya kira itu lebih penting. Kita mungkin boleh, Pastor Ferry ada informasi. Sebenarnya kita ngomong keseharian deh. Mungkin kita nggak tahu. Kita bisa menyaksikannya dari beberapa film sebenarnya. Sebenarnya sehari-hari itu saat sedang tidak ada tugas kenegaraan atau tugas keagamaan, Paus itu seperti manusia pada umumnya berarti ya. Bangun, makan, olahraga, bahkan kan ngurus berdoa itu yang pasti. Itu jadi sebenarnya he just another human being kan ya, Pastor ya. Ya, apalagi waktu beliau berhenti sebagai uskup, kan sebagai uskup pensiun. Tapi kemudian dia meninggalkan rumah keuskupan, tinggal di apartemen biasa, rumah susun. Di Rusun di Argentina. Dan naik bus umum, tidak pakai langganan koran sendiri, beli roti sendiri gitu, tidak punya pembantu. Betul-betul sebagai uskup agung emeritus yang pensiun. Dan sudah kardinal juga waktu itu. Dia hidup sangat sederhana. Dan menyapa warga pada dan kalau memperhatikan terutama pada awal-awal beliau turun naik pesawat bawa tas sendiri gitu, nggak dibawain. Sekarang mungkin tidak karena kakinya sakit tetapi begitu terpilih jadi paus pun masih nelpon yang langganan koran.
halo saya Paus. Lucu ya. Bukan saya Paus. Mungkin saya Jorge Bergo ya gitu. Ini mau berhenti langganan karena saya pindah rumah. Oh alah, attitude-nya sebagus itu ya. Di film The Two Popes kan dia mau pergi ke satu tempat, dia telepon travel agent. Ya saya Paus Papa Francisco gitu, mau beli tiket. Jangan main-main. Tutup telepon. Mana ada Paus beli tiket sendiri. Iya sih, cuman maksudnya sesederhana itu beliau ya. Makanya ada kemungkinan beliau juga ngurus burung soalnya. Bisa jadi keseharian. Tapi rasanya lebih memilih berdoa daripada ngurus burung. Tapi pertanyaan saya, beliau dukung Italia apa Argentina? Nah, itu dia. Piala Dunia ya. Iya. Oh, kalau lihat The Two Popes kan ya? 2 Paus itu nonton, satu Jerman, satu Argentina. Persis Piala Dunia. Argentina. Iya. Aduh ini pertanyaan. Pasti penggemar bola. Iya, kita lihat juga di film Two Popes-nya itu kan. Dari yang pastinya kalau ada yang belum nonton film Two Popes bisa disaksikan di Netflix. Udah nggak ada kalau nggak ada. Udah. Nah itu yang menarik adalah bahwa kita tidak bisa melupakan juga bahwa beliau adalah manusia pada umumnya yang suka aktivitas keseharian, nelfon travel agent, dibalik memang gelar Paus sebagai orang muda dulu dia juga senang nari tango gitu ya di sana. Argentina. Pernah punya pacar juga gitu ya. Wajar dong. Wajar masa muda. Dia bekerja di laboratorium yang semacam sebagai orang kimia tapi meneliti soal pangan dan sebagainya. Makanya concernnya terhadap lingkungan hidup luar biasa beliau nih ya, Pak Surya. Terutama saya kira bukan karena background studi, tetapi karena nama Franciscus. Salah satunya itu. Itu jadi ada spirit tersendiri untuk membawa perubahan lebih jauh gitu. Kalau Pastor Ferry sendiri punya ekspektasi apa nih dengan kedatangan nanti Paus Franciscus secara personal maupun secara interest? Kita tahu mungkin Pastor Ferry sangat concern sekali dengan dunia lingkungan hidup. Jadi saya pertama sekarang ini saya punya hobi baru. Semua buku Paus saya beli. Buku Paus saya beli semuanya. Ini baru kemarin malam saya beli. Dan kemudian saya juga menulis ya. Jadi saya menulis berbagai info tentang Paus di media ya. Yang saya pilih saat ini Sesawi karena lebih mudah sedikit. Karena di Majalah Hidup ada Pak Sularto yang menulis, juga tulisannya bagus sekali ya. Juga saya membuat semacam Google Drive berisi semua dokumen Paus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan berbagai tulisan lain. Saya kirim-kirim kemana semua orang. Itu boleh diakses sama boleh. Ada yang nonton Rumah Noni mau minta. Ya. Dan di situ ada video, ada trailer, ada macam-macam, ada buku, ada ringkasan, ada komentar. Dalam rangka supaya umat semakin memahami pemikiran Paus. Dan Pastor Ferry punya ekspektasi. Saya berharap bahwa Paus ini sebetulnya untuk saya ya. Ada salah satu buku itu yang disebut, udah nggak usah dicari terlalu banyak nanti. Banyak sekali. Saya juga bingung yang mengatakan Paus ini kemungkinan the last Pope. Maksudnya gimana? Tetapi the last Pope artinya Paus terakhir dari gereja zaman yang sebelumnya ya. Yang lama. Sekarang Paus ini menjadi Paus pertama dari gereja yang baru. Tadi gereja baru seperti apa? Tadi gereja yang peduli dengan umat beragama yang lain, betul-betul gereja yang solidar dengan orang miskin, mengusahakan keadilan sosial tapi juga keadilan ekologi. Bukan hanya Laudato Si, Paus juga bicara tentang ada yang namanya ekonomi Franciscus. Beberapa kali saya bicara dengan cap eksekutif atau kelompok para pengusaha tentang bisa nggak kita juga mengembangkan ekonomi Franciscus. Keuskupan Bandung juga akan ada mengundang Zoom ya dengan Romo Kris Purwana. Romo Kris itu ahlinya Paus. Dia tahu segala macam tentang Paus ya. Kalau saya cuma ikut-ikutan aja. Nah, ada ekonomi yang betul-betul berkeadilan sosial, ekonomi yang berkeadilan ekologis. Makanya disebutnya ekonomi Franciscus. Betul. Bukan hanya dari Paus Franciscus, tapi inspirasinya dari Santo Franciscus juga. Dan bisa diterapkan ini, Pastor. Waktu pertemuan dengan para pemimpin G7 negara-negara itu, Paus tahu bicara tentang apa? Artificial Intelligence. AI. Iya, tentang AI. Pandangan beliau apa sih? Ya, bahwa itu bagus dan bermanfaat, tapi kita harus hati-hati. Sebetulnya hanya selalu begitu. Beliau tidak anti teknologi ya. Paus juga misalnya tahun 2030 sudah tanda tangan ya, menyatakan bahwa Vatikan akan 100% solar panel. Mobilnya
elektrik semuanya misalnya kayak gitu. Iya. Jadi Paus ini komitmennya luar biasa. Tapi ini bukan soal misalnya solar panel, sudah dimulai dari Paus Benedictus, dilanjutkan oleh Paus Fransiskus. Punya kebun di luar akan dijadikan solar farm. Jadi selain namanya kayak agriculture sebenarnya, tapi akan jadi agrivoltaik juga. Artinya sekaligus tempat untuk mengambil energi surya untuk kepentingan tenaga energi listrik di Vatikan. Oh, ini nih kita harap satu Vatikan loh. Kita harapkan sehat selalu ya, karena biasa misi besar ini kalau ganti ya kita berharap beliau nggak usah khawatir. Kita berharap beliau sehat sampai akhir hidupnya, tidak usah mengalami sakit yang paru-parunya juga satu sudah tidak berfungsi. Sekarang kan sulit jalan mungkin gitu ya, tapi kita berharap beliau tetap sehat. Tapi percayalah nanti Paus berikutnya pasti juga luar biasa juga. Nggak usah khawatir. Tapi tenang aja, gereja itu yang punya Tuhan, yang memelihara, menjaga Tuhan. Kita tinggal ikut saja. Iya. Dan yang pastinya kalau sampai jalan susah kan sekarang motor listrik ada ya, gampang. Tapi kan solar, harus yang solar panel. Tapi jadi motor listrik aman lah, masih bisa listrik. Kalau nggak, kalau habis kan pakai power bank dicolok. Mau kapan nyapainya? Kata. Ya kali, gimana caranya? Oke, ini semakin banyak karya yang diberikan oleh Paus Fransiskus nih. Tapi satu yang paling mengena untuk Pastor Ferry, apa sih karya beliau, tulisan beliau yang ini nih revolusioner nih menurut Pastor Bukan Ferry? Satu, dua. Oke. Jadi yang pertama tentu saja adalah bukan Evangelii Gaudium ya. Jadi ini sebetulnya adalah katakanlah ini Renstra atau master plan-nya Bapak Paus Evangelii Gaudium ya. Seluruhnya ada di sini ya. 2013 ini. Ya. Jadi sebetulnya buku yang ini sebetulnya semuanya adalah aplikasi atau kelanjutan dari ini. Jadi soal lingkungan hidup sini sudah ada. Jadi Laudato Si, keluarga jadi Amoris Laetitia, orang muda jadi Kristus. Jadi seandainya hanya satu buku yang mau dibaca ini. Karena disinilah visi beliau mengenai program beliau ketika ditanya, Bapak Paus, gereja macam apa yang ingin diusahakan? Dia bilang gereja yang membuka pintu melangkah keluar ke tempat-tempat yang kotor, yang becek, yang berlumpur begitu ya. Gereja yang tidak nyaman dengan dirinya sendiri, apalagi dengan birokrasi dan sebagainya. Gereja yang juga menyapa dan membawa kabar gembira kepada dunia yang saat ini sedang terluka. Saya kira ini yang paling utama. Tentu saja dalam pekerjaan saya atau kesibukan saya yang sekarang ya Laudato Si ya. Dan Laudato Si ini bukan diterima. Ini bayangkan, pesantren di Garut aja mempelajari. Oh ya? Iya. Wow. Jadi malahan kita sendiri kurang gitu. Jadi ini sebetulnya bukan dogma agama, tapi dogma moral yang mengundang semua umat yang berkehendak baik. Jadi bukan hanya untuk orang Katolik kalau ini untuk semua orang. Bagaimana kita bisa merawat rumah kita bersama yang satu-satunya itu gitu ya. Saya kira itu luar biasa ya. Yang kalau yang ketiga mungkin yang Fratelli Tutti ya. Di mana Paus ini juga ini ada hubungannya dengan ketika Paus tahun 2019 ke Uni Emirat Arab. Dan ini kurang lebih memperingati seperti mengulang ya. Dulu Santo Fransiskus datang ke waktu perang salib segala macam, berjumpa dengan Sultan Al-Malik. Salah satu pemimpin dari dunia Islam pada saat itu. Dan diulang sekarang Paus ketemu juga dengan imam besar. Jadi ini pertemuan historik seperti mengulang 800 tahun sebelumnya. Dan yang mau dibawakan adalah perdamaian. Dan beliau imam besar juga baru berkunjung ke Indonesia juga. Misi perdamaian ya. Betul. Dan bisa dapetin di mana sih? Kebayang yang mau nonton yang mau datang misa Paus harus ngapalin ini semua. Tidak. Saya nggak bisa. Syaratnya itu. Saya nggak sanggup. Nanti dari pihak keuskupan akan merencanakan ya semacam ada semacam itu sebelum berangkat supaya lebih paham. Akan diadakan di keuskupan di sini di BSA, tapi juga diharapkan dilakukan di berbagai paroki. Pengantar untuk kita sebelum ke sana supaya lebih memahami. Sudah dapat pengantarnya. Jangan sampai Pausnya di mana? Nanya Paus tuh ngajarin apa sampai tidak tahu juga ya. Betul, kita ini kadang-kadang fanatik Katolik, mantap sebagai orang Katolik, tapi nggak mengerti Paus ini arahnya kemana. Gitu ya.
Oke. Ini penting karena tidak semua orang mungkin ya yang hadir nantinya di Jakarta belum tentu semuanya hadir dengan mengerti apa yang mau disampaikan oleh Bapak Paus sebenarnya dan juga apa yang ingin dimaksudkan. Sony masih mencari dengan buku-buku atau bukan buku lainnya. Iya penasaran karena pengen jadi paus semua. Jauh sekali cita-cita itu. Oke, ini seluruh dunia nanti mata akan menyorot ke Indonesia. Ya, jadi nih, bukan Pastor. hanya akan dilihat ya. Betul. Kalau Paus nanti ketemu dengan Presiden Jokowi, dunia juga akan memperhatikan. Paus berkunjung ke Masjid Istiqlal dan berjumpa dengan umat berbagai agama. Mungkin ada 200-an orang. Itu ada jembatan antara Katedral Istiqlal dari juga lorong ya. Ada lorong. Nah, itu pasti akan menjadi perhatian seluruh dunia juga. Ya, dan apa dampaknya nanti untuk Indonesia, Pastor? Yang bisa langsung terasa nih. Kira-kira kunjungan saat ini percakapan kita itu selalu melihat kekurangan ya. Nah, saya kira kehadiran Paus itu nanti akan justru memperlihatkan hal-hal yang baik dari Indonesia, bahwa jangan selalu terus-menerus mengkampanyekan Indonesia sedang tidak baik-baik saja dengan banyak kebencian, menyerang semua yang termasuk presiden kita juga begitu ya. Saya kira mari kita lebih membangun apa yang baik ya, menghargai apa yang sudah baik. Menghargai hal-hal yang sudah muncul di Indonesia ini ya. Saat ini di Indonesia ini kita kemana saja bebas ya, tidak merasa takut. Ngeritik siapapun termasuk kritik presiden tidak ditangkap gitu ya. Jadi sebetulnya ada banyak ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa Indonesia juga dalam keadaan yang baik sebetulnya ya. Apakah ada kekurangan? Ada. Banyak bahkan. Nah, saya kira fokusnya mari kita pada perjuangan untuk kebaikan, termasuk informasi-informasi tentang lingkungan hidup yang terbaru tahun ini memperlihatkan bahwa dunia sebetulnya membaik, menuju ke arah perbaikan. Tinggal kita berjuang bersama untuk mendorong perbaikannya lebih cepat, lebih menyangkut banyak orang dan sebagainya. Nah, khusus untuk keluarga, Pastor, saat mungkin ada putra-putrinya yang belum paham, kira-kira keluarga nanti menyikapi ini harus diperkenalkan nggak sih, seperti apa sih? Kalau untuk anak-anak 3 buku ini menurut saya sangat bagus ya. Nah, saya butuh nih kayaknya buat anak. Biar gampang ya. Ya, gampang dicerna sama saya ini. Salah satu surat dari anak-anak itu bertanya, Paus, kalau Paus bisa jadi apa saja gitu ya. Kira-kira ya betul. Lucu sekali pertanyaan Paulus seorang kalau anak. Paus bisa buat mujizat, apa yang Paus inginkan katanya begitu gitu ya. Ditanyakan dari seorang begitu. anak ya, nih. Seorang anak ya. Dan Paus memberikan jawaban-jawaban. Mengatakan begini, yang saya ingin, kalau saya bisa mujizat, saya pengen menyembuhkan semua anak yang sakit katanya. Ya, karena beliau bilang saya tidak bisa paham mengapa anak-anak harus mengalami kesakitan. Dan saya kalau bisa buat mujizat ingin menyembuhkan mereka. Nah, saya kira sih ini saya bukan menjawab Paus ya, tetapi ketika ada seorang anak sakit, ada seorang dari antara kita sakit, sebetulnya ini panggilan pada kita semua untuk bukan menyalahkan Tuhan atau bertanya siapa yang salah, tetapi ketika ada kesakitan, ada luka, apa yang bisa kita lakukan? Mengulurkan tangan, membuka hati, merawat dan sebagainya. Jadi kalau ada kesempatan nanti ada live streaming atau apa, ajak putra-putrinya mungkin untuk melihat, nonton bareng nih keluarga nih. Oh, ini perkenalkan sosok Paus yang selama ini di mata mereka siapa sih? Ternyata ini ada gitu. Surat-surat ini sangat bagus ya. Dan polos kayaknya ya, sangat luar biasa ya. Ini seluruh dunia yang nanyanya. Tapi Paus kita menjawabnya juga dengan bahasa kanak-kanak ya. Yang bisa dipahami oleh mereka. Ya, sebetulnya ada seorang pastor yang membantu. Jadi surat ini dibacakan ke Paus, dipilih begitu ya. Terus Paus menjawab secara lisan, tapi kemudian ditulis. Jadi Paus membalas surat ini satu persatu. Kayak Santa Claus. Iya, betul, benar juga. Kayak sosok. Jadi ini buku yang sangat menarik ya tentang anak. Jadi toko buku yang ini ada ya? Ini yang anak-anak ini 3-tiganya dari Canisius. Oke. Ini. Dan yang lainnya juga ada walaupun di sumber lainnya banyak. Tapi momen nanti kalau ada kesempatannya kita ada live streaming segala macam, manfaatkanlah momen ini, ajak keluarga menyaksikan. Kalaupun tidak bisa ke sana, saksikan aja, perkenalkan. Oh, ini Paus. Dan di YouTube sebetulnya film-film Paus masih bisa dilihat. Oh ya. Yang tadi saya The Letter dan yang lain-lain ya. The Letter ya. Letter tuh surat atau letternan? Surat. Karena nggak mungkin tanggal awalnya adalah letter dong. Awalnya adalah surat
Paus mengirim surat kepada beberapa orang itu mengundang mereka. Oke. Nah kemudian mereka di film tim dari Vatikan datang melihat apa yang mereka lakukan dan mereka betul-betul datang diundang ke Paus ke Vatikan dan berjumpa dengan Paus. Ini ada satu tahun lalu dirilis yang nonton sudah 8,8 million. Oke. Durasinya 1 jam 21 menit. Baru tahu ada film ini. Iya makanya. Di sini juga pernah diputar. Two Pops di YouTube mah belum deh. Belum coba. Di Netflix ya. Netflix ada. Ya selama pakai kuota. Rasanya masih ada. Wifi sini lah. Wifi biasa. Ya pastinya mau tanya satu hal lagi, Pastor. Ketika seorang paus sudah tanda kutip pensiun dari jabatannya dengan mengakhiri sudah berakhir hidupnya di dunia ini. Apakah lantas paus ini kemudian akan diangkat jadi santo? Oh, yang kan tidak bisa mengangkat diri sendiri. Nah maksudnya apakah saya menentukan kan paus gitu? Ya, kalau hidupnya sungguh luar biasa, jadi seorang santo sebenarnya adalah pengakuan publik bahwa beliau ini seorang yang luar biasa. Paus Yohanes Paulus II sudah santo kan. Ya, dan itu pengakuan memang ada tahapannya, jadi, ada caranya. Ada seorang pendiri yayasan kami juga, Pak Tono Suratman, seorang mayor jenderal ya, waktu beliau masih letko atau kolonel atau mayor, beliau tuh mengawal 35 tahun lalu Paus Yohanes Paulus sejak hari pertama datang sampai terakhir dia nempel terus gitu ya. Akhirnya dibuat buku oleh beliau. Mengawal seorang santo. Betul juga. Iya, jadi juga. Dan sebenarnya itu menjadi pengalaman rohani Pak Tono Suratman ya. 6 hari full ya dari pagi siang malam. Ya, karena nempel terus di sampingnya Paus ya, berjaga terus, tapi sungguh dia imannya dikuatkan. Dibuat buku itu diterbitkan juga ya. Mengawal seorang paus. Seorang santo. Santo. Ya, dan ternyata juga seperti yang tadi disebutkan Pastor Ferry bahwa Paus Yohanes Paulus II juga sudah menjadi santo dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa paus yang saat ini kemudian hari juga mungkin dia bisa diangkat jadi santo. Sedikit tentang kehidupan ketatanegaraannya. Saat kekosongan misalkan paus mengundurkan diri atau bahkan meninggal dunia saat belum terpilih, berarti Vatikan itu kekosongan pemimpin dong ya? Ya, tetapi kan ada pejabat, ada menteri luar negeri, ada menteri dalam, ya ada kurang lebih ya. Tapi itu para imam juga yang menjadi kebanyakan kardinal kalau yang memimpin ya, tetapi ada uskup, mungkin ada imam untuk bagian sekretariat, sekjen, admin. Yang pasti di sana tentaranya pakai seragam yang gue lihat, biru kuning tuh lucu tuh. Ya, yang pejabatnya sebagian besar adalah kardinal. Jangan-jangan yang pejabat itu yang jadi prajurit itu mungkin para frater mungkin. Bukan. Itu adalah kelompok khusus ya. Ada kelompok khusus. Sampai para frater juga ikut terlibat. Orang-orang dari negara tertentu juga ada seleksinya khusus juga begitu semacam. Dan bahkan teman gue nanya loh ke guide-nya, Pak, saya mau jadi warga negara Vatikan gimana? Mereka bukan polisi atau tentaranya Vatikan, tapi malah dari Swiss malah dia. Iya betul. Ya. Bahkan katanya untuk jadi warga negara sana ya nggak semudah itu, entah itu warga negara yang mana? Vatikan. Jadi pengen jadi warga hanya negara Vatikan. Hanya ada 700, hampir tidak bisa. Itu sebagian hanya pegawai, pejabat, dan para kardinal yang tinggal di sana. Iya, dan sisanya udah nggak bisa jadi warga negara. Iya. Kalau mau paling mentok warga negara Italia, paling gitu. Ya, di Roma, tinggal di Roma, deket temboknya, udah cukup. Cuman yang pastinya ini pertanyaan sederhana ini, kalau misalkan Paus Fransiskus ini kan Vatikan di sama Roma sebelahan ya. Ketika AS Roma lawan Lazio pegang mana? AS Roma. Itu harus baca Antonio de Melo. Yesus nonton pertandingan sepak bola antara Katolik dengan Kristen. Pernah dengar toh? Katolik go, hore! Kristen go, hore! Yang lihat bilang, lu ateis ya. Saya kira kita menikmati permainan yang indah ya. Bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Menikmati permainan yang indah dari sepak bola. Dan semoga kita nanti akan menikmati masa-masa saat dikunjungi oleh Paus. Sekali lagi bukan hanya tentang kedatangannya, tapi apakah kita bisa meneladani apa yang disampaikan. Dan juga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan vibes dan juga energi yang mau disampaikan oleh Paus ini, dan bisa
implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, belajar menjadi lebih sederhana, penuh sukacita, penuh kasih dan pengampunan, merawat alam. Karya-karyanya silakan dicari Bapak Ibu Mut kalau penasaran. Kalau mau ternyata fotokopi, banyak. hubungi Pastor Ferry di Ecocam. Kalau yang ini beli, ini beli. Kalau ini ada beli. mau fotokopi, Ini. Kalau ini bisa dapat dari mana sih? Yang ini bisa beli dari toko buku Obor, dari Dokpen KWI, tapi bisa di-download for free ya PDF-nya. Kalau lewat Google Drive-nya nanti saya kirim ke saya kalian. Saya lebih suka buku daripada digital. Saya lebih suka fisik. Buku ya, buku ada di Obor, ya? Obor atau di KWI. Baik, jadi nanti kalau memang ada yang pengen dapetin link Google Drive-nya, nanti mungkin bisa menghubungi saya juga. Ya, 0811 22 32 77 saya kirimnya langsung. Luar biasa loh. 0811 22 32 77. Nanti ada di sini. Enggak, di sini. Ya terserah Kristol. Ada banyak umat yang minta dan itu berkembang ya. Jadi sekarang mungkin ada 50 dokumen, ada dokumen Vatikan, dokumen Paus, dokumen KWI, dokumen macam-macam. Dan saya tambah terus. Ya. Aduh. Cuma himbauan buat umat yang mau nge-WA Pastor ya, please langsung pagi Pastor bla 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 bla. Jangan pagi Pastor, nanti disangkanya sama Pastor cuma menyapa. Jadi cuma dijawab juga pagi juga selesai. Apalagi jangan ke Pastor, jangan P. Baiklah, terima kasih Pastor Ferry sudah. Atau ada closing statement seorang Pastor Ferry dalam rangka nanti Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Ada pesan apa yang mau disampaikan? Saya hanya menggarisbawahi saja apa yang dikatakan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Jangan hanya fokus apakah pada kehadirannya di Indonesia, apalagi hanya cari tiket, tapi mari kita menggali ya dan memahami sungguh-sungguh pemikiran Paus Fransiskus dan meneladani. Mudah-mudahan kita semua hidup dalam sukacita Injil, mengenal Yesus menjadi sumber sukacita kita, dan kita juga berbagi sukacita itu kepada siapapun, bahkan kepada seluruh semesta ciptaan. Luar biasa ya. Terima kasih Pastor Ferry, sangat inspiring dan yang pastinya umat sekalian juga terima kasih sudah menyaksikan Romanoni, dan buku-bukunya ini bisa dicari di toko buku terdekat, dan kalau butuh Google Drive yang dibuat oleh Pastor Ferry silakan WA saja. Dan kita doakan bersama untuk kesehatan Paus. Wajib kita doakan bersama supaya beliau sungguh-sungguh jadi ke Indonesia ya. Sehat-sehat sampai kapanpun ya. Yang terbaik pokoknya. Dan juga kita doakan biar semuanya diberikan kelancaran dalam acaranya ketika memang berjalan pada schedule-nya ya. Terima kasih Pastor Ferry sudah hadir bersama kita. Dan Bapak Ibu Mat, selamat menantikan kedatangan Paus. Kalau saya sama Nudi udah punya tiket. Sombong lagi. Sampai ketemu di episode Romanoni berikutnya. Dan juga sampai ketemu di GBK.